Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Euforia Timnas U19 masih terasa. Dan saya juga sudah banyak membuat video-video tentang keberhasilan Timnas U19. Nah, kita kali ini akan membahas Timnas senior yang sudah lama kita tidak bahas ya. Kebetulan juga baru-baru ini Pak Erick Thohir itu membuat pernyataan yang agak-agak aneh atau memang itu lucu ya. Nah, jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu buka suara soal Timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh ya. Stadion Kingdom yang mana itu letaknya sangat jauh sekali. Hal ini yang diketahui dari Federasi Sepak Bola Cina yang telah menetapkan Kingdo Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. Nah, yang jelas itu stadion ya, dari bandara menuju ke sana itu jalan darat sekitar 7 jam. Ini namanya kan mengerjain besar-besaran ya. Itu terang-terangan tapi secara kasar ya. Nah, menanggapi hal itu Pak Erick Thohir pun buka suara. Kalau memang begitu kita juga kerjain. Nah, ini bahasa Pak Erick Thohir ini guru atau serius ya, kita belum tahu ya, karena memang ini kan masih dalam perencanaan. Cina nanti akan kita jamu di Stadion Papua. Nah, itu lebih seru lagi kalau suruh naik kapal. Ya, jadi kalau naik kapal nggak mungkin karena itu bisa 1 minggu di sana kan. Tapi kalau masih naik pesawat ya nggak terlalu jauh juga kan, cuma hitungan jam saja. Tapi minimal capek juga ya. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan satu grup ya, grup neraka kalau orang menyebut, karena di satu grup C itu namanya ada Jepang, Arab, Australia. Ini adalah jago-jagonya Piala Dunia, artinya dia udah rutin masuk Piala Dunia. Nah, yang lainnya adalah Cina dan Bahrain. Jadi sekarang Cina dengan kekuatan Indonesia yang makin hari makin gacor ini, itu Cina sudah mulai was-was ya dengan segala strategi apa yang dimainkan. Salah satunya membuat trik-trik yang memang membuat fisik tim Indonesia nanti kelelahan. Nah, ini yaitu tadi kita sebagai pemain tangguh, sebagai nasionalis tinggi, menurut saya kalau memang sudah disetujui semua ya kita harus hadapi ya. Jadi Timnas Indonesia ini ya akan melawan Cina itu pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Nah, 15 Oktober ya. Kalau pertama kali nanti kan Indonesia itu akan ketemu Arab Saudi. Kita bertandang di Arab Saudi itu tanggal 5 September. Sementara kalau ke Cina itu kan masih 15, jadi masih 1,5 bulan. Jadi pertama itu ke Arab Saudi, setelah ketemu Arab Saudi dan pulang, ini menjamu tim Australia di Surabaya.
Nah, di Stadion Bung Tomo yang itu adalah stadion yang membuat nuansa Indonesia itu bersenyum memenangkan AFF ya, yang sudah 11 tahun tidak pernah dimenangkan itu. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 ya, itu bisa menjadi momen yang bersejarah ya. 10 September ya, jangan 10 November nanti hari pahlawan itu ya. Jadi tanggal 5-nya itu di Arab, tanggal 10 Surabaya. Jadi kalau mulai September awal nanti, kalau udah mulai pertama itu timnas itu akan berputar-putar seluruh dunia ya. Karena dari grup ini semua total yang dimainkan ada 10 ya. 5 tandan, 5 kandang ya. Jadi main di sana diundang ke rumahnya sendiri. Nah itulah jadi informasi sementara untuk timnas senior, yang mana dalam hal ini timnas betul-betul mempersiapkan bagaimana caranya membuat kejutan agar supaya Indonesia itu bisa lolos di Piala Dunia. Dan targetnya, ini target ya, target pertamanya adalah Indonesia bisa menduduki ranking 3 atau 4. Kenapa? Karena di dalam grup C ini, di akhir putaran 3, kalau posisi Indonesia di 3 atau 4, itu nanti ada putaran keempat. Karena putaran keempat inilah yang ada pertandingan lagi di antara grup-grup yang menduduki 3 dan 4. Sementara yang grup yang juara grup dengan runner-up itu lolos masuk ke Piala Dunia. Nah, jadi itu ya, mudah-mudahan secara hitungan matematik, secara logika, Indonesia itu bisa masuk ke nomor 4 ya. Kenapa? Kemungkinan ini analisa politik, Jepang yang pertama, runner-up Australia, itu kemungkinan lolos langsung, atau Arab ya, tapi kemungkinan Australia. Nah, Arab di posisi ketiga, Indonesia di posisi keempat, ini target. Sementara Cina dan Bahrain kita optimis akan bisa mengalahkan. Maka dari itu tim Indonesia sekarang betul-betul mempersiapkan, dan Sintayong sudah mulai bekerja juga, Pak Erick Thohir mencari pemain-pemain untuk ujung tombaknya ya. Itu informasi sementara untuk timnas senior. Terima kasih, Merdeka.